Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ini khusus bagi Anda penerima bantuan sosial yang telah menerima pencairan secara lengkap ya, mulai dari PKH tahap pertama, kedua hingga keempat di tahun 2022. Nah, bagi Anda yang sudah komplit dan sudah cair menerima bantuan sosial di tahun 2022, apakah ada jaminan bahwa Anda akan tetap sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2023? Atau bahasa mudahnya adalah, apakah bagi Anda yang bantuannya sudah cair di tahun 2022, Anda bantuannya akan cair kembalikah di tahun 2023? Temukan jawabannya di kesempatan video kali ini, dan Anda harus menyimak videonya hingga tuntas. Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, ya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda, para subscriber setia channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda, channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber terbaru ya, bagi para subscriber baru di channel Inspirasi Utara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, jadi mohon dukungannya ya. Kita akan membahas terkait bagi KPM yang bantuannya ini lancar cair di tahun 2022 ya, mulai dari pencairan di tahap pertama, kedua, ketiga hingga bahkan pencairan terakhir yang dilaksanakan tunai melalui PT POS, yaitu untuk BLT BBM, lalu ada BPNT atau program sembako dan juga program keluarga harapan di tahap keempat tahun 2022. Apakah bagi Anda yang tidak ada masalah di tahun 2022 untuk penyaluran bansosnya, ini apakah ada jaminan Anda akan tetap menerima bantuan sosial di tahun 2023? Oke, perlu Anda ketahui, banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama di akhir-akhir tahun 2022. Jika kita melihat, seperti contohnya misalnya penyaluran program keluarga harapan maupun juga bantuan pangan non-tunai. Dari, tahap pertama ya, hingga sekitaran bulan Agustus, ini penyalurannya dilaksanakan melalui, KKS ya, atau non-tunai. Sehingga masyarakat bebas, mau mengambil di manapun ya untuk bantuan PKH, ketika mereka ada di luar kota misalnya sedang berkunjung ke rumah saudara dan diumumkan bahwa PKH cair, maka KPM ini bebas mengambil di ATM manapun dan kapanpun, seperti itu. Termasuk juga bantuan pangan non-tunai yang disalurkan melalui non-tunai oleh agen dan ditukarkan dalam bentuk sembako. Nah, di tahap terakhir ya, di akhir tahun 2022 mulai bulan November hingga Desember ya, sampai menjelang akhir-akhir Desember, ada perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ada SK terbaru, ada keputusan Menteri Sosial terbaru terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Bahwa di akhir-akhir tahun ditunjuklah PT POS Indonesia sebagai lembaga salur untuk semua kategori penyaluran bantuan sosial, baik itu BLT BBM, lalu ada BPNT, dan juga ada program keluarga harapan tahap keempat. Nah, akhirnya ketika PT POS Indonesia ditunjuk sebagai lembaga salur resmi oleh Kementerian Sosial, maka penyaluran bantuan sosial disalurkan secara tunai, ya tidak melalui KKS lagi, dan KPM menerima bantuannya secara tunai. Nah, tentu sudah sering saya jelaskan di channel Inspirasi Oktara, nama-nama KPM yang bisa cair bantuannya adalah mereka-mereka yang tidak memiliki masalah, baik itu nama atau nicknya di kependudukan dan catatan sipil. Lalu juga ada yang memiliki anak sekolah, tidak ada masalah dengan data dapodik maupun emisnya. Nah, di tahun 2022 bagi Anda yang bantuannya lancar cair, berarti saya ucapkan selamat dan alhamdulillah bahwa data-data yang Anda miliki di KK maupun di Dukcapil ini tidak ada permasalahan, sehingga dengan otomatis secara lancar tidak ada terkendala apapun, bantuan Anda bisa dicairkan ya, baik itu saat melalui KKS maupun dengan sistem terbaru yaitu melalui PT POS Indonesia. Dan dengan ditunjuknya PT POS Indonesia sebagai lembaga salur penyaluran tunai, ada juga perubahan yang luar biasa tentunya, bahwa seperti video yang setelah saya sampaikan sebelumnya, KPM yang sebelumnya tidak pernah memperoleh bansos maupun tidak pernah memiliki KKS atau KPM yang tidak memiliki KKS pun ini bisa ternyata ya bantuannya cair melalui PT POS. Ternyata
mereka-mereka yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan BPNT, tidak pernah memperoleh PKH, dan tidak memiliki ATM merah putih, mereka bisa masuk ke dalam daftar bayar penerima bantuan PKH tahap keempat K, BPNT untuk periode Oktober hingga Desember, hingga BLT BBM. Nah, basis terpadu untuk dasar yang digunakan penyaluran bantuan sosial terakhir adalah mereka-mereka yang penting masuk ke dalam DTKS. Jadi tidak harus penerima PKH atau BPNT di tahap sebelumnya yang memiliki KKS. Tidak seperti itu ya, beda lagi. Ada sistem baru yang ternyata kita temukan di termin-termin terakhir untuk penyaluran susulan PT Pos Indonesia. Ternyata setelah diselidiki nama-nama tersebut nyatanya tidak pernah masuk di dalam SP2D mulai tahap pertama hingga ketiga. Dengan otomatis alias mereka ini tidak pernah memiliki KKS sebelumnya. Dan namanya tiba-tiba muncul di daftar pos ya. Sehingga banyak KPM baru yang akhirnya memperoleh rezeki menerima bantuan sosial di akhir tahun ini, dan nama-nama baru tersebut tentu adalah mereka yang belum pernah memperoleh bantuan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bagi Anda penerima bantuan di tahun 2022 yang lancar bantuannya, ini apakah nantinya Anda bisa secara otomatis bantuannya lancar, cair di tahun 2023? Jawaban utamanya adalah belum tentu. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, perlu Anda ketahui meskipun di tahun 2022 bantuan Anda lancar cair, itu karena apa? Karena data Anda sudah padan dan sudah tidak ada masalah antara Dapodik, EMIS maupun Dukcapil, Capil, penentuan final utamanya adalah ada dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud penerima bantuan sosial adalah mereka yang tentu datanya tidak bermasalah dan masuk ke dalam SP2D, data bayar oleh PT Pos Indonesia. Dan di tahun 2023 nanti, meskipun nama Anda ini sudah padan dan Anda sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2020, sepanjang tahun 2022, jika nama Anda tidak di-SK-kan oleh Kementerian Sosial, maka secara otomatis Anda tidak akan memperoleh bantuan di tahun 2023. Ya, meskipun tidak ada masalah antara Dukcapil, meskipun tidak ada nama yang bermasalah, nik ganda, tidak ada masalah seperti itu. Jika misalnya tidak di-SK-kan, maka otomatis nama Anda tidak akan ada di data bayar atau SP2D yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, sekali lagi bisa kita petik kesimpulan bahwa bagi mereka-mereka yang lancar pencairannya di tahun 2022, belum tentu bisa cair kembali di tahun 2023 karena penentuannya ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi yang perlu Anda lakukan, usahakan data-data yang belum padan harus dipadankan dan sudah masuk ke dalam DTKS. Urusan cair atau tidaknya ini tergantung rezeki dan tergantung pusat apakah masih memilih Anda atau tidak. Jika Anda masih dipilih di tahun 2023 dan masuk ke dalam SK penetapan calon penerima bantuan sosial, maka itu masih rezekinya. Jika misalnya tidak tertera pada SK calon penerima bantuan sosial, maka itu belum rezekinya. Tinggal seperti itu. Yang penting banyak-banyak berdoa, semoga di tahun 2023 bantuan sosial tetap lancar dijalankan dan Anda penerima bantuan sosial di tahun 2022 masih mendapatkan rezeki pencarian bantuan di tahun 2023. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel ini, channel Inspirasi Oktara, agar bisa berkembang lebih baik lagi, lebih besar lagi di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.